Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahayu dari kelas 11 RPLB. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5, rangkuman materi atau materi bab 5 pelajaran PJO yang berjudul menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan gerak. A. Menganalisis keterampilan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah keterampilan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan, yang berarti masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ditentukan oleh 4 komponen kebugaran, yaitu daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Daya tahan jantung. Ketika kita melakukan latihan kebugaran, kita akan mendapatkan daya tahan jantung, paru-paru atau pernapasan, dan peredaran darah yang lancar. Kedua, komposisi tubuh. Ketiga, kekuatan daya tahan otot. Keempat, kelenturan sendiri dan otot. Kebugaran jasmani sangat penting bagi kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari penyakit yang selalu membayangi kehidupan kita. A. Persiapan. Yang pertama, 2 jam sebelum latihan kita harus sudah makan. Jadi 2 jam sebelum latihan kita sudah diwajibkan untuk makan. Tidur cukup atau tidak begadang saat ingin melakukan latihan kebugaran. Latihan menggunakan pakaian olahraga yang menyerap keringat dan bisa melakukan gerakan dengan leluasa dalam setiap penutupan aurat. Pelaksanaan latihan. Pemanasan dilakukan di awal latihan. Pemanasan ini wajib sekali dilakukan di awal latihan. Jadi sebelum latihan dimulai, kita diwajibkan untuk pemanasan terlebih dahulu. Latihan dilakukan dengan prinsip fit, dengan badan fit yang meliputi frekuensi, intensitas, tempo atau lamanya kita latihan, dan tipe jenis. Frekuensi latihan, intensitas latihan, tempo atau lamanya latihan, dan tipe atau jenis latihan. C. Penutup. Selanjutnya, menganalisis keterampilan gerak kebugaran jasmani terkait keterampilan. 1. Melakukan gerak kebugaran jasmani. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan antara lain: A. Lari cepat dengan jarak 40-60 meter. B. Lari dengan mengubah kecepatan. Contohnya, mulai dari lambat, makin lama makin cepat. C. Lari naik bukit atau uphill. D. Lari menurunkan bukit atau downhill. E. Lari menaiki tangga gedung. 2. Analisis latihan peningkatan kelincahan. Kelincahan adalah kemapanan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. A. Latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau gutter run. B. Latihan lari berbelok-belok atau zigzag. C. Latihan mengubah posisi tubuh atau jongkok berdiri, squatters. D. Latihan kelincahan bereaksi. 3. Analisis latihan keseimbangan. A. Keseimbangan statik, diam, adalah kemampuan mempertahankan posisi anggota tubuh tertentu dan tidak berubah atau tidak bergerak. Analisis keseimbangan statik yaitu kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan agar tidak ubah gerak. Latihan keseimbangan dan meniru sikap pesawat terbang berdiri dengan kaki jinjit. Latihan keseimbangan mengangkat salah satu kaki dari sikap kayang. B. Keseimbangan dinamik. Bergerak adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan gerak.
Keseimbangan dinamik yaitu menjaga keseimbangan tubuh agar tidak gerak. Latihan keseimbangan dari sikap berdiri, kemudian jongkok, latihan keseimbangan dari sikap berdiri dan dengan satu kaki dan kaki yang lain, latihan keseimbangan dari sikap duduk. 4. Analisis latihan koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegritas berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pula gerakan tinggal secara efektif atau kemampuan tubuh untuk melaksanakan gerakan secara tepat, cermat, dan efisien. A. Koordinasi gerakan sendi pinggul, pinggang, dan lutut. Mula-mula berdiri tegak, kedua kaki dirapatkan, kedua tangan di samping. Beringkukan badan ke depan, kedua kaki lurus, kepala diturunkan. Lalu hitungan kedua, jongkok, tumit diangkat, dan kedua tangan lurus. Hitungan ketiga, kembali ke posisi semula. Koordinasi mata dengan yang berhubungan dengan kemampuan memilih suatu objek yang mengkoordinasikannya, objek yang dilihat dengan gerakan yang di luar. Permainan melambangkan dan menangkap bola, permainan melempar dan menangkap bola, permainan koordinasi mata dan kaki. Selanjutnya, analisis latihan daya letak atau eksposisi power. Daya letak yaitu kemampuan seseorang menyerahkan atau mengeluarkan tenaga sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, daya ledak merupakan perpaduan antara kekuatan dan kecepatan yang dimiliki oleh seseorang. Bentuk-bentuk dan latihan untuk meningkatkan daya ledak atau power adalah A. Analisis lompat dengan dua kaki untuk melatih daya tahan otot tungkai. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Vertical jump atau meloncat lurus atau meloncat ke atas. 2. Front jump atau meloncat ke depan. 3. Side jump atau meloncat ke samping. Analisis suatu jump dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian pada posisi depan atau belakang. Analisis lompat jongkok dan analisis angkat beban. Selanjutnya, mempraktekkan gerak kebugaran jasmani dalam bentuk permainan. A. Siswa saling berkelompok dengan anggota 3-5 orang. Guru memberi contoh terlebih dahulu dan aba-aba gerak kebugaran kepada siswa. C. Lakukan gerakan-gerakan sendiri maupun berpasangan komponen. D. Dan seterusnya saling merasakan dan melakukan gerakan secara berurutan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.